semuanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa mencerna makanan hanya dalam hitungan jam? Atau kenapa susu bisa menjadi basi dan buah bisa matang atau bahkan busuk? Semua itu ternyata berkaitan dengan kerja enzim, molekul kecil yang punya peran besar dalam kehidupan. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, apa sebenarnya enzim itu. Enzim adalah molekul katalisator yang terbuat dari protein dan dihasilkan oleh sel. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia dalam tubuh manusia akan berlangsung sangat lambat, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Sifat-sifat enzim. Enzim bersifat katalis, artinya enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut rusak atau habis, sehingga bisa terus digunakan untuk reaksi berikutnya. Enzim bersifat spesifik, artinya enzim hanya bekerja pada satu jenis zat tertentu, karena enzim memiliki situs aktif yang berbentuk sesuai dengan molekul substrat. Bisa bekerja secara bolak-balik, artinya enzim dapat mempercepat reaksi kedua arah, tergantung kondisi kimia yang ada. Ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Memiliki nama khusus, berarti setiap enzim punya nama yang jelas dan teratur. Biasanya berdasarkan substrat, sehingga memudahkan identifikasi dan komunikasi ilmiah. Komponen enzim dibagi menjadi dua, yaitu enzim sederhana adalah enzim yang hanya terdiri dari protein saja. Enzim kompleks terdiri dari komponen protein yang digunakan untuk menentukan spesifitas substrat, serta terbuat dari rantai asam amino. Dan komponen non-protein terdiri dari gugus protestik, koenzim, dan ion logam. Mekanisme kerja enzim. Langkah pertama, enzim mengenali substrat. Substrat menempel pada situs aktif enzim. Saat substrat menempel, terbentuk ikatan sementara yang disebut kompleks enzim substrat. Kemudian, reaksi kimia berlangsung. Enzim membantu mengubah substrat menjadi produk. Setelah itu, reaksi selesai, produk dilepaskan dari enzim. Teori cara kerja enzim ada dua, yaitu teori gembok kunci dan teori kecocokan terinduksi. Teori gembok kunci. Menurut teori ini, enzim dan substrat memiliki bentuk yang cocok dan sempurna, yang diumpamakan seperti kunci dan gembok. Situs aktif enzim memiliki bentuk tetap dan spesifik, sehingga substrat masuk ke situs aktif yang bentuknya pas tanpa perlu berubah bentuk. Kedua, teori kecocokan terinduksi. Teori kecocokan induksi menyatakan bahwa sisi aktif enzim tidak selalu kaku atau tetap, melainkan bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuknya saat substrat mendekat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimum untuk bekerja paling efektif. Kemudian pH. Perubahan pH dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, maka aktivitas enzim akan semakin cepat. Yang keempat, konsentrasi enzim. Jika jumlah substrat cukup, maka semakin banyak enzim dan reaksi akan semakin cepat. Yang terakhir, inhibitor. Ada dua jenis. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat menempati situs aktif. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif menempel di bagian lain dari enzim dan mengubah bentuk enzim sehingga substrat tidak cocok. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang enzim. Semoga penjelasan tadi bisa membuat kalian lebih paham tentang materi enzim. Jangan lupa review kembali materi ini dan catat poin-poin pentingnya ya. Kalau masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembelajaran biologi berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa ilmu kecil yang dipahami lebih baik dari teori besar yang terlupa.